PLT Pak. Oh, PLT Ketua Komisioner KPK, kemudian didampingi Komisioner Pak Anang Pandu Praja dan Pak Profesor Indiarto Senoaji. Kita sudah bicarakan kerangka tentang bagaimana penyelesaian tentang persoalan antara KPK dengan Polri. Yang pertama, kita sudah punya komitmen bersama untuk bisa menyelesaikan kasus ini dengan segera. Kemudian yang kedua, kita akan mempererat kerjasama ke depan di dalam pemberantasan korupsi. Nah, nanti yang lain secara teknis kan pasti akan dibahas di antara pimpinan KPK dan juga kami juga di antara pimpinan Polri, sehingga ini nanti kedepannya mudah-mudahan tidak antara lama bisa diselesaikan secara keseluruhan. Mudah-mudahan ini nanti bisa cepat selesai. Ini pengantar dari saya. Selanjutnya saya persilahkan Pak pimpinan KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, setelah tadi pagi dilantik, saya maraton bertemu dengan pimpinan KPK yang lain, baik yang baru maupun yang lama, PLT maksud saya dengan yang lama seperti Pak Pandu dengan Pak Zul. Saya dalami, saya tanya apa sesungguhnya yang terjadi. Kok bisa sampai ramai begini? Saya kan orang luar, saya tidak tahu. Beliau menjelaskan secara detail tentang semua masalah itu. Kemudian hari ini, sore harinya, saya bertemu dengan Kapolri sama. Yang saya lakukan adalah calon Kapolri, PLT Kapolri. Gantian kita. Ini PLT Kapolri, ini PLT pimpinan KPK ya. Saya tanya kepada beliau, apa sih sesungguhnya yang terjadi? Beliau dibantu oleh Pak Kabar Eskrim dengan Pak. Kesimpulan saya satu, ternyata tidak ada itu yang namanya konflik antara KPK dengan Polri. Tidak ada itu. Bayangkan kalau konflik, saya pasti kejepit. Di satu sisi saya ini adalah purnawirawan Polri, bagaimanapun juga saya senior dari beliau-beliau ini. Di sisi lain, ini mantan pimpinan KPK. Daripada saya dijepit yang nggak enak begini, lebih baik saya loncat keluar lah gitu kan. Tapi ternyata dari hasil penjelasan itu saya menemukan kesimpulan bahwa tidak ada itu yang namanya konflik antara KPK dengan Polri. Apa yang terjadi? Yang terjadi sesungguhnya hanyalah sebuah gesekan-gesekan, sebuah friksi-friksi yang memang merupakan dinamika dari orang-orang yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. KPK menyidik sebuah dugaan tindak pidana korupsi yang ternyata melibatkan personil-personil kepolisian. Lalu kepolisian juga menyelidiki dan menyidik, menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang kebetulan di kepolisian. Yang saya sesalkan, kok kenapa sih mesti dilakukan pada waktu yang sama, kan jadi rame gitu. Kenapa nggak digilir satu-satu gitu supaya tidak menjadi rame seperti ini? Nah, ternyata memang persoalannya tidak by design. Oke lah. Lalu sekarang keputusan pra-peradilan, gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Pak BG kepada atas tindakan penetapan sebagai tersangka oleh KPK ternyata dikabulkan di lembaga peradilan. Saya tanya tadi, mana amar putusannya? Tua-tua begini juga, saya kan orang hukum, saya juga sarjana hukum. Mana amar putusannya? Coba saya baca. Kebetulan kan ada Profesor Indiarto Senoaji yang memang betul-betul pakar ya. Mereka bilang belum terima. Lalu selama ini apa yang diributkan? Apa sih yang kok sampai dibatalkan tuh tindakan hukum yang mana? Ternyata pihak kepolisian juga sama, belum menerima amar putusan itu. Ya, saya bilang kalau memang begitu udahlah,
kita sama-sama seperti orang buta yang memegang gajah gitu loh. Ada yang bilang ekornya gede, ternyata itu belalai. Ada yang bilang belalainya kecil, ternyata ekor. Jadi kita sama-sama belum tahu. Karena itu saya katakan, ayo kita minta kepada pengadilan di Jakarta Selatan, mana amar putusannya, biar kami pelajari, biar kepolisian mempelajari, yang dibatalkan itu apanya. Baru dari situ kita akan mengambil keputusan-keputusan yang hukum. Maaf, yang hukum dalam ketiga, berarti dalam koridor hukum. Mau kita kemanakan ini kasus ini? Berbagai alternatif yang muncul, tapi kami belum bisa sampai kepada kesimpulan karena jujur barangnya saja kami belum terima. Mudah-mudahan 1-2 hari ini Pak Pandu ya. Mudah-mudahan kalau Bapak terima duluan, tolong kopinya berikan kepada kami. Tapi kopinya jangan yang blur Pak, yang jelas juga supaya kita bisa baca. Nah, begitu juga kalau kami duluan, kami akan sampaikan kepada Bapak. Mudah-mudahan sama-sama kita terima. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi tidak ada konflik antara Polri dengan KPK. Yang ada adalah friksi ketika kedua lembaga ini melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan perannya. Dan ini biasa dalam sebuah penugasan seperti ini. Pengalaman saya 42 tahun sebagai petugas negara, 32 tahun sebagai polisi udah biasa begini. Yang diperlukan adalah kepala dingin. Saya juga tadi bertanya kepada pimpinan KPK yang lain, bagaimana sih kondisi personal kita, kemampuan kita. Antara lain akibat dari adanya keluhan-keluhan tentang banyaknya perkara yang belum selesai. Ternyata hasilnya adalah kita itu sangat kekurangan penyidik dan penuntut umum. Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum. Karena itu tadi saya minta kepada Pak Kapolri, jangan Anda dituduh melemahkan KPK ini. Mau nggak sekarang memperkuat KPK? Caranya bagaimana Pak Taufik? Minta 50 penyidik saya. Langsung Pak Kabar Eskrim mengatakan siap. Besok lusa kalau yang diperlukan 50 penyidik saya hadapkan ke sana yang memiliki kemampuan untuk memperkuat KPK. Ya niatnya sudah jelas. Bagaimana dengan Jaksa Agung? Senin saya akan menghadap beliau melakukan hal yang sama. Dengan demikian KPK bisa lebih firm ke depan. Masih juga pertanyaan publik, bagaimana Pak dengan penyidik-penyidik yang mau di TSK-kan karena memiliki senjata api gelap? Senjata api itu bukan senjata api gelap. Senjata api itu adalah senjata api miliknya KPK yang dibeli oleh kami pimpinan KPK jilid 1. Mudah-mudahan saya tidak salah, jumlahnya 100. Resmi, sah dengan izin Kapolri, dengan rekomendasi dari BIN segala macam. Senjata itu sebagian besar kita titipkan di PSA-nya Polri di sini. Sebagian memang kita gunakan. Dipinjam pakaikan artinya kepada penyidik. Tapi pinjam pakai itu pun tidak serta-merta begitu saja. Diproses izinnya kepada kepolisian. Lalu dengan surat pengantar dari pimpinan KPK, maka dikeluarkanlah izin penggunaan senjata api khusus untuk penyidik KPK. Senjatanya dari mana? Senjatanya dimiliki oleh KPK sendiri. Senjata kecil-kecil. Tapi ya kalau kena kaki, kena kepala ya nggak benjol sih. Gitu. Tapi senjata api juga namanya. Jadi tidak ada pemakaian senjata api gelap. Yang ada adalah kemungkinan surat izin yang dikeluarkan oleh kepolisian itu sudah kadaluarsa. Tadi saya bilang langsung kepada Pak Pandu, tarik saja semuanya. Masukkan kembali ke berangkas, ke gudang. Supaya tidak menjadi masalah. Kalau masih ada senjata api yang milik pribadi, itu bukan tanggung jawab KPK, tanggung jawab yang bersangkutan. Itu antara lain tentang isu tentang kriminalisasi istilah kalian kan. Itu bukan kriminalisasi, itu memang ada kasus. Saya katakan kepada beliau, Pak itu senjata kami Pak. Izinnya kan dari Bapak. Kenapa kalau memang sudah habis tidak Bapak sampaikan? Gantian, kenapa yang meminjamkan tidak menarik kalau izinnya sudah habis? Oke lah, persoalan administrasi. Jadi saya bilang Pak, please lah. Masa iya senjata milik negara? KPK kan juga punya negara itu yang dibeli, mesti dijadikan negara. Persoalan yang satu itu clear. Itu kira-kira penjelasan saya kepada Anda sekalian. Ulasan-ulasan hukum, masalah-masalah manajemen dan segala macam disampaikan oleh Pak Pandu yang memang terakhir ada di sana. Pemahaman hukum
hukum kita juga sudah ada pada akhirnya. Teknis tadi kami bicara dengan Pak Kabar Eskrim tentang apa sih kasusnya, kenapa sih mesti begitu. Ya alhamdulillah saya juga masih bekas-bekas sekolah 30-40 tahun yang lalu tentang reserse kriminal masih nempel juga. Saya kira itu Pak Waka yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan? Pak PLT Kapolri maksud saya. Kalau yang bisa saya jelaskan, silakan kalau ada pertanyaan. Pak Rocky, Pak, ingin menegaskan berarti yang 21 penyidik penganggapannya sudah clear, apakah kasusnya diselesaikan, tidak ada tindakan. Saya klarifikasi dengan Pak Budi Waseso, ini ada pidana gitu nantinya, mau berapapun ini ada urusan administrasi dan nanti akan tetap dikenakan pidana. Nanti konfirmasi apa ini sudah selesai atau ini tetap berjalan gitu, apa tetap dikenakan pidana termasuk pimpinan KPK Pak AS gitu, karena kan izinnya saja sudah bermasalah gitu, tidak diproses. Jelasnya seperti apa Pak? Nanti kita bedakan tiga kasus walaupun sama menyangkut senjata api. Kasus pertama adalah senjata api milik dinas KPK yang dipinjam pakaikan kepada penyidiknya. Dianggap dari kami teliti nanti, ternyata izinnya sudah melewati batas-batas, kalau nggak salah cuma 1 tahun. Saya nggak tahu kalau 2 tahun ya. 4 tahun Pak. Ya. Lebihnya. Dari 2011 Oke. Nah itu saya anggap itu keterlibatan manajemen. Keterlibatan itu bentuknya pelanggaran karena senjata itu bukan senjata api gelap. Bukan senjata api gelap. Masalah yang kedua adalah senjata api pribadi yang dimiliki oleh orang perorangan. Itu persoalannya menjadi lain. Tidak ada terkaitan dengan KPK. Bahwa yang bersangkutan misalnya pegawai KPK ya, apa boleh buat? Emangnya orang KPK kebal hukum apa? Nah, kalau persoalan senjata api yang katanya dimiliki oleh senjata AS itu saya kira persoalannya menjadi lain dan saya juga belum sampai bertanya ke situ. Ya, mudah-mudahan jawaban saya mengenai kasus senjata api yang digambarkan dimiliki oleh para bukan senjata api gelap. Sepanjang itu adalah senjata api dinas, yang terjadi adalah surat izin yang tidak diperpanjang. Berarti manajemen zaman itu telah melakukan sebuah kelalaian. Apakah itu kejahatan? Saya berpendapat bukan. Itu adalah sebuah pelanggaran saja. Barangkali begitu Pak Budi ya. Tapi kalau Pak Budi mau menjelaskan tambahan, silakan. Cukup. Oke. Ada pertanyaan lain? Aduh, maaf saya ngambil alih jadinya nih. Apakah hasil pertemuan ini juga membahas soal SP3 untuk pimpinan KPK nonaktif Pak AS dan BW? Penanganan kasus yang melibatkan pimpinan KPK nonaktif Bapak AS dan Bapak BW itu adalah domain sepenuhnya dan berada dalam kendali kepolisian. Saya harus tahu diri, tidak boleh kami mencampuri masalah ini. Minta-minta SP3 nggak boleh. Itu namanya. Nah ini akibatnya karena apa? Karena memasuki domain yang bukan kita punya gitu. Karena ini persoalannya adalah persoalan pidana umum, kecuali kalau menyangkut masalah pidana korupsi atau menyangkut segala macam ya tentu kita akan bicarakan. Saya kira Pak PLT Kapolri jawab. Yang jelas saya tidak masuk ke kasus yang itu. Begini prinsip penyelesaian kasus tadi yang ditanyakan. Kalau toh diselesaikan itu dalam koridor hukum, jadi tidak keluar dari koridor hukum. Oleh karena itu penyelesaiannya tentu memerlukan satu persyaratan-persyaratan, tidak terus SP3. Oh ini kalau memenuhi unsur ya nggak bisa di SP3. Ada lagi? Ya. Salah satu yang pernah Bapak ungkapkan adalah memperbaiki pola hubungan antara KPK dan Polri. Apa saja yang perlu diperbaiki pola? Ya, yang perlu diperbaiki pola hubungan. Polri dengan KPK itu sudah ada MOU, sudah ada kerjasama. Tetapi selama ini komunikasinya itu
masih diwarnai dengan adanya saling kecurigaan. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh, ini harus dihilangkan. Oleh karena itu kerjasama lebih erat tadi saya sampaikan. Kalau memang ada permasalahan di Polri atau permasalahan KPK, mari kita bicarakan bersama. Bukan langsung melakukan tindakan masing-masing, tidak. Sehingga saya katakan dari permasalahan ini kita bisa ambil hikmahnya untuk bisa kita perbaiki ke depan pola hubungan dan komunikasi antara Polri dengan KPK. Saya mau nambahkan, saya di KPK bukan orang baru sama sekali kan, bukan alien masuk di KPK. Hubungan antara Polri dengan KPK sudah sedemikian mesranya. Pengertian mesra ini bukan saling melindungi, menutupi. Hampir setiap periode ada pejabat Polri yang ditetapkan jadi tersangka, tetapi tidak mengganggu pola hubungan. Rekrutmen pertama di KPK yang kita sebut dengan Indonesia Memanggil itu oleh pimpinan KPK jilid pertama dididiknya di Akpol 3 bulan mereka, dan mereka sekarang yang menjadi motor penggerak dari semua sektor, walaupun mereka belum menjadi penyidik. Dulu saya cerita dulu ini. Kalau saya memerlukan penyidik, bukan cuma dikasih. Pak Taufik pilih aja sendiri mau yang mana. Saya bilang saya minta anak PT IKA dengan anak selapa yang masuk 50 besar yang berkemampuan bahasa Inggris. Tapi nggak semua mereka bisa menyidik. Nggak apa-apa saya didik, saya latih. Kita ada pola latihan sendiri. Dan hasilnya sudah cukup bagus. Saya lihat beberapa orang Kombes dan seorang Brigadir Jenderal itu adalah alumni KPK yang diakui memiliki kemampuan teknis yang tinggi. Jadi sebetulnya pola hubungan itu sudah terjadi. Lalu saya katakan, Pak Badrodin, bagaimana kalau kita ulangi pola hubungan seperti itu? Balik saya ditantang, Mas Taufik mau berapa? Mau 50? Kata Pak, udah besok saya kirim kalau perlu 50. Ya nanti dong kalau 50 dikirim tanpa diseleksi kan juga nanti orang bilang gampang benar masuk di KPK. Proses seleksi akan kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan penyidik-penyidik KPK yang bagus. Itu terjadi karena pola hubungan dan komunikasi yang sangat bagus. Saya mau mengulangi cerita sukses tentang komunikasi yang begitu bagus antara KPK, kejaksaan, kepolisian, dan berbagai institusi lain tanpa harus mendistorsi jalannya penegakan hukum. Barangkali itu keterangan tambahan saya. Tentu kita mesti mempelajari secara detail. Kita tidak bisa hanya memonitor dari apa yang dibacakan oleh hak yang terhormat Hakim Sakti, tapi kita akan detail. Apanya sih yang ditolak oleh hakim sehingga mengakibatkan penetapan penyidikan dibatalkan. Kalau memang sudah menyangkut masalah subjek hukum, ini adalah sebuah hal yang mutlak. Artinya KPK memang tidak berwenang di situ. Apa yang kita lakukan? Melakukan penyidikan nggak mungkin karena kita menghentikan penyidikan tidak mungkin karena kita tidak boleh. Kan ada mekanisme pelimpahan, ada mekanisme pengambil alihan. Kita gunakan, menurut saya sepanjang persoalannya, sepanjang jalurnya, koridornya adalah koridor hukum, bukan koridor adat. Kita pelajari nanti apa yang mungkin bisa kita lakukan dengan melihat fakta-fakta yang timbul dengan tetap berpegang kepada koridor hukum. Saya kira itu. Pak Rofi, satu Pak, ini tambah kesepakatan lain Pak selain senjata, katanya sudah clear. Ada kesepakatan lain nggak sih Pak antara tadi pertemuan tadi dengan Pak Badrodin dengan juga pimpinan KPK, seperti misalnya kesepakatan status Pak Anan dan Jul gitu kan, mengingat saat ini masih terus di penyidikan. Mengingat kan sebuah pimpinan sebelumnya ini Abraham Samad dan juga Bambang Wijayanto menganggap ini adalah penghancuran oleh KPK gitu ketika pimpinan KPK dikriminalisasi. Apa tadi dalam pertemuan tadi ada pointer-pointer ataupun juga MOU gitu kesepakatan
kita baikkan Pak Anang dan Pak Jul ini tidak akan jadi tersangka pada kesempatan lain, intinya seperti apa Pak kira-kira? Saya kira Anda harus menjadi saksi ya bahwa yang mengatakan penghancuran KPK itu beliau, bukan saya. Ya, tolong hati-hati dalam menggunakan kata-kata. Ya, dan saya minta keyakinan kepada Pak Badudin. Apakah benar selama ini ada niat untuk menghancurkan KPK? Jangan sekali-sekali deh. Kesepakatan berikutnya dari yang saya lakukan, yang kami lakukan dengan Pak Badudin adalah sholat maghrib berjamaah tadi. Nah, itu yang paling penting. Bahwa solusinya ternyata ada di atas. Dan ketika hati yang dingin itu kita keluar. Beliau mengatakan yang imam Pak Pandu. Pak Pandu. Pak Badudin mau jadi imam, memang seharusnya kayak Bolbet. Tapi karena saya ada senior, dia bilang, Pak Taufik aja. Saya bilang nanti kalau batal imam, batal semua. Ternyata Pak Pandu ngambil alih. Alhamdulillah. Ya. Kesepakatan berikutnya adalah selamat-selamatnya hari Selasa, pimpinan KPK akan menerima kunjungan pejabat Polri. Apakah nanti mungkin Pak PLT Kapolri sendiri atau mungkin Pak Budi Waseso yang datang untuk menindaklanjuti pembicaraan hari ini. Bukan kunjungan balasan lah, paling tidak kita ngundang makan kan boleh, asal jangan di restoran ngundangnya gitu loh. Pak, ada kemungkinan nggak kasus Komjen Budi Gunawan dilimpahkan ke kepolisian ataupun ke Kejaksaan Agung? Sepanjang itu dalam koridor hukum, saya mengatakan tidak tertutup semua kemungkinan. Sepanjang itu dalam koridor hukum, bukan penyelesaian adat. Apa kriterianya kemudian KPK bisa melimpahkan ke kepolisian dan juga ke... Mesti tanya ke Profesor Sudiarto, nanti saya jelaskan secara teknis. Kalau sekarang dalam kebijakan, ya kita belum ada putusannya, kita belum sampai melangkah ke situ. Saya kira, ya saya nutup Pak, beliau yang punya forum. Udah cukup ya? Baik, kalau sudah cukup, nggak ada pertanyaan lagi. Dan mudah-mudahan tidak ada ekornya juga, nanti masih menanya lagi. Nanti akan kita lanjutkan pada hari Selasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa? Oke. Udah kalau begitu silang lah, Pak Purdin ke sana Pak, situ, ya silang lah kalau gitu, supaya jangan dibilang bahwa kita tidak kompak gitu loh. Lahir batin ini, lahir batin ya. Oke. Pemberantasan korupsi kita teruskan. Lihat kiri Pak. Ya. Oke. Pak Kapolri. Cukup ya, pegel nih pegang tangan terus nih. Ya. Ya. Oke, thank you, makasih. Assalamualaikum.